nambah produk baru itu ada aturannya. Apakah sesuai dengan umbrella brandingnya? Jadi nggak asal nambah aja. Jadi apakah produk baru ini memperkuat brandnya? Kok cara nambahin prospek buat MLM bagaimana lah? Kenapa nggak pakai list building? Uji Kaisar. Kenapa nggak pakai list building aja? Pakai list building dong, yang udah saya ajarin nih. Ikut, kalau belum belajar di listbuildingmastery.id deh. Buat nambahin prospek MLM itu udah diajarin banget di situ. Terus bisa di-share job tim digital marketingnya. Oke. Digital marketing ada beberapa. Saya punya tim traffic. Saya punya tim konten. Saya punya tim kreatif buat video, editing dan sebagainya. Saya punya apa lagi ya? Desain. Jadi desain and video. Habis itu tim traffic, copyright, konten. Udah, apa lagi ya? Udah sih, paling web developer sih kalau misalkan memang perlu web developer. Kalau enggak usah sih. Tapi mostly ada traffic, funnel ya. Ya, funnelnya itu udah punya saya, funnel di-handle sama tim traffic. Gitu. Coach saya udah ikut LBM, tapi masih bingung kayak lost focus. Ya, kalau lost focus gimana caranya? Tentuin dulu dong, Anda mau belajar LBM atau enggak. Kalau lost focus kita nggak bisa bantu. Ada berapa divisi di timnya kok. Depend ya, kalau Anda kayak tim saya di Bonels kan beda sama tim saya di Tribelio ya. Kalau di Bonels kan ada tim, ada sales, ada CS, ada admin atau CS, ada tim gudang, packaging, kayak gitu. Kalau di Tribelio kan nggak ada, mostly kan developer, habis itu sales, habis itu tim community kalau di saya. Kalau di Tribelio ada tim community, finance, gitu. Kok gimana caranya bangunin lagi para member MLM kita yang sudah nggak aktif? Kalau itu sebenarnya dua hal ya, kalau saya itu dua apa istilahnya, dua divisi gitu ya. Kalau MLM itu ya, kalau mau berhasil ya, saya itu di depan, saya itu hunternya, saya closing cepet banget. Nah di belakang itu ada tim yang maintenance, yang istilahnya kalau member gagal, curhat dan sebagainya itu di-handle sama dia. Kalau saya nggak betah, kena curhatan gitu saya nggak betah. Karena saya nggak biasa curhat-curhat kayak gitu ya, jadi saya nggak betah. So, for me, Anda masih punya dua itu. Nah, Uta, kamu yang mana? Apakah kamu tipe closer, atau kamu tipe yang ngemong istilahnya? Ngemong yang di belakang. Kamu tipe yang mana? Kerjasama, partneran. Kalau saya sih kayak gitu strateginya, jadi nggak sendirian. Berat men kalau MLM sendirian. Kalau saya dulu udah bener-bener kayak saya closing, begitu closing saya oper. Closing jadi saya closing, saya oper lagi gitu. Yang belakang yang ngajarin lah, ngebina cara ngomongnya, itu dia aja. Saya nggak mau jadi trainernya di situ. Saya maunya saya closing, saya maju, saya closing. Pakai funnel, cari prospek, pakai funnel, and then closing. Saya kayak gitu kemarin. Saya pakai, dulu kan nggak ada Tribelio ya. Yang saya lakukan itu pakai Facebook group, pakai Telegram, kayak gitu-gitu. Dan orang yang saya masukin ke situ, mereka harus nonton video saya dulu. Jadi udah funnelnya udah rapi. Nonton video saya dulu, baru saya mau ketemu. Jadi kalau belum nonton video saya nggak mau ketemu. Nah, karena ketika sudah lihat video, saya tahu sih, saya udah tahu banget. Ketika sudah lihat video dan ketemu saya, closing rate saya tuh naiknya luar biasa banget. Karena funnelnya udah bener. Lewat video doang closing, agak jarang. Ada 1-2 doang, tapi agak jarang. Mostly dari video, langsung dibawa ke ketemuan, kita ngopi atau apapun itu, langsung closing di situ. Caranya kayak gitu. Oke, perintis digital. Authority itu penting nggak di sosmed? Penting dong. Terus kalau belum ada gimana muncul authority-nya? Dia dibangun. Kalau ngomongin penting nggak, ya penting sih. Kalau jadi bikin konten nggak nyambung sama produknya nggak apa-apa. Jika yang menarik bagi target market dengan cara vacation, luxury, kemewahan, bisa aja. Nanti tinggal dikonekin sekali-sekali. Kayak Joska kan nggak ada konten tentang asuransi ya dulu ya. Tapi dia kenceng banget jualan asuransinya. Dia konten yang menarik orang, sehingga Anda punya orangnya. Anda punya audiensnya. Jadi Anda itu bikin pool of audience. Jadi sebenarnya dilakukan itu mirip-mirip list building sih. Kok cara nentuin market kita gimana ya? Saya start up coffee shop, jadi udah jalan duluan bisnis tanpa plan karena efek corona dirumahkan. Jadi usaha kita sekarang lagi cari customer kita. Nah itu dia, itu problem tuh. Harusnya market dulu. Karena kalau Anda produk dulu, balik lagi nyari market lagi kan. Jadi marketnya nggak bisa ditinggal. Nah kalau kayak gini, mesti didefinisikan.
kopimu itu apa sih keunikannya dan siapa kira-kira orang yang butuh atau suka dengan keunikan kopimu. Kalau kopimu itu biasa-biasa aja, kenapa orang harus beli kopimu? Sementara kopi yang lain nggak kurang banyaknya. Kan kayak super banyak banget. Cara cari uang di internet. Oke, join aja di listbuildingmastery.id. Oke, listbuildingmastery.id. Charles, call fallback dong. Jangan pernah minta orang fallback ya, itu sangat tidak sopan. Like literally sangat tidak sopan. Karena istilahnya begini, Charles ya, saya kasih tahu ya. Kalau kamu minta saya fallback, satu, saya nggak kenal. Oke, saya nggak kenal. Sama kamu saya nggak kenal. Kedua, apakah kontenmu itu sesuai dengan minat saya? Apakah kontenmu itu tentang digital marketing? Kalau kontenmu tidak ada hubungannya dengan minat saya, kenapa saya harus fallback kamu? This is logic loh. Ini bukan sombong atau apapun itu. Enggak, this is logic. Minta fallback itu nggak sopan, yang pertama. Yang kedua adalah, apakah kontenmu itu sesuai dengan minat saya? Balik lagi, kita ngomongin market. Kalau saya adalah marketmu, maybe akan saya follow. Tapi sekarang, kontenmu, apakah konten yang saya minati? Itu pertanyaannya. So be careful ya. Kalau sering kayak gitu, Anda akan kehilangan network ya. Kalau minta fallback kayak begitu ya. Kok apakah meyakini loa dan sampai sekarang apakah masih menerapkan? Ya iyalah, pastilah. Salah satu contoh loa yang kemudian terwujud dalam waktu dekat ini apa? Kita lagi cari crazy enough sih, kayak hari ini aja kita lagi cari tim produk untuk ngedevelop Tribelio. Tiba-tiba sore tadi itu ada sebuah company yang lagi bikin edukasi tentang product manager. Jadi bikin tentang product management gitu ya. Bikin kayak kelas product management. Di mana murid-muridnya akan diajarin oleh product manager dari company-company unicorn. Oke. Yang menariknya adalah tiba-tiba penyelenggaranya ngontak saya. Terus nanya, Tribelio mau jadi startup partner nggak? Maksudnya gimana startup partner? Maksudnya adalah, ini anak-anak yang lagi belajar tentang product manager ini, mereka butuh tempat untuk magang istilahnya. Dan langsung praktek langsung di coach sama unicorn company. Buat saya kan jadi kayak, wah, ini super keren banget nih. Kita lagi mikirin mau develop produk, mau develop Tribelio itu ke arah mana. Tiba-tiba ada kayak beginian, di mana tim yang akan di-assign ke kita itu nanti akan di-mentoring oleh unicorn company. Kan udah kayak, wah, perfect timing banget. Gitu sih. Itu loa yang kayak beberapa jam yang lalu terjadi. Kita lagi nyari-nyari memang kayak dari tadi pagi, dari kemarin sih. Itu benar-benar tim produk masih develop kayak gimana ya. Ini enaknya arahnya kemana ya dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang kayak gitu kan. Istilahnya dikasih tim 5 orang begitu, di mana 5 orang itu di coach by unicorn company. Dan mereka diperbantukan ke startup-startup yang sedang ngedevelop produknya. That's crazy. Kok maaf baru, jadi Tribelio itu kayak mirip Kaskus gitu kah? Kayak app yang isinya kolam sesuai bisnis tersebut. Maybe mirip ya. Saya lebih suka kayak Facebook group sih daripada Kaskus. Tapi nggak kayak Facebook group doang atau Kaskus doang, karena di Tribelio itu ada email marketingnya. Kalau di Kaskus atau di Facebook group kan nggak ada email marketingnya ya. Omset bisnis saya udah 1 tahun dengan pencapaian omset 300 juta per bulan. Apakah cocok ikut Idea Code Incubator? Cocok banget nih. Nah, kayak begini nih yang menarik nih. Karena kalau 300 juta per bulan kan berarti 3,6 miliar ya setahunnya. It's good. It's super pas banget sama Idea Code Incubator. Untuk bisa diinvest, kemarin Pak Hermanto Tanoko waktu live bareng saya sih nyebutnya di angka 5 sampai 10 miliar sih. Itu untuk bisa diinvest. Jadi kayaknya kalau dari 3,6 naik jadi 5 bukan sesuatu yang kayak susah banget sih. Harusnya sih. So, hari ya. Yes, Anda cocok banget tuh. Apa yang harus dipersiapkan sebelum iklan di IG? Target market yang sesuai sama kreatifnya, iklannya, videonya. Harus punya stok yang banyak. Kok punya ide bisnis berubah-ubah? Terus gimana solusinya? Udah pakai kancing aja, pilih salah satu, udah ambil satu. Enggak, bercanda. Yang mana yang paling memberikan potensi paling besar dengan effort paling kecil. Or kalau Anda mau kayak saya di Tribelio, kalau Anda tahu, ini saya kasih cerita nih ya. Nih, lihat nih. I'm super excited kalau kayak begini nih. Sebentar ya, saya kasih lihat sebentar ya. Oke, so
I'm gonna show it to you guys. Bentar ya. Tribelio itu sebenarnya kalau konsepnya itu kan kayak Facebook group married sama Mailchimp sebenarnya. Married sama Mailchimp. Jadi kombinasinya karena email marketing dulu pakai Mailchimp kalau di luar negeri ya. Kemudian mereka kalau mau komunitas harus pakai Facebook group. Jadi terpisah terus gitu. Dan saya waktu itu stressful banget ketika harus email pakai tools yang satu, landing page pakai ClickFunnels, and then komunitas pakai Facebook group. Buat saya itu kayak, aduh ribet banget ya harus bikin kayak begitu kan. And then saya build Tribelio, which is kombinasi antara landing page, kemudian kayak Mailchimp, email marketing, kemudian kayak Facebook group. Nah, ini berita tanggal 14 September kemarin. Tonton nih ya, lihat nih ya. Intuit confirm 12 billion US dollar deal to buy Mailchimp. So, kalau punya ide bisnis gimana? Jadi kalau punya ide bisnis, kalau saya tuh ngejarnya yang segede ini gitu loh. Ini, angka ini guys, itu 180 triliun men. Angkanya kayak gitu. So you know kan. Jadi kalau sekarang saya mati-matian ngebangun Tribelio, bahkan gak digaji, udah 2 tahun setengah kali ya, gak digaji gitu ya. Karena di kepala saya itu, kenapa saya tetap ngerjain ini semua? Karena di depan saya, di kepala saya angkanya kayak begitu. Bukan nyari 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Enggak, targetnya tuh kayak begitu. You see, right? Just Mailchimp aja itu bisa diakuisisi sebesar 12 billion. 160 ya. 160 triliun. Gila gak sih? Kalau itu terjadi gitu kan. 12 billion itu I think sudah lebih dari orang terkaya di Indonesia aja segituan kan. 11 billion ya kalau nggak salah kemarin ya. But anyway, gila sih. Angkanya kayak gitu. Oke, so there is the industry, guys. Kok kalau marketnya orang-orang yang mau jualannya meningkat, tapi produknya yang saya jual itu kelas landing page, nyambung nggak sih kok? Ya nyambung lah. Kalau nggak, cara bridgingnya gimana? Ya, kamu mesti make people believe bahwa landing page adalah satu-satunya cara untuk naikin omset online, gitu. Ya itu kata kuncinya ya. Jadi itu praktekkan baik-baik. Kamu harus membuat mereka believe bahwa satu-satunya cara naikin omset adalah dengan landing page. Cara building brand gimana kok? Kalau berbayar dari coach gitu, kayaknya belum mampu buat survive usaha kita aja tahun ini sampai berdarah-darah. Cara bikin brand kalau nggak mau pakai coach, ikut kelas branding maybe dari Pak Subiakto gitu. Atau dari Mas Dodi sering bikin kelas-kelas branding gitu. Ikut kayak begitu deh, I think. Nggak sampai bayar coach ya. Malam kok minta saran kalau bisnis sudah jalan, baik bagusin kualitas apa nambah produk. Loh, yang bagusin kualitas itu emang sekarang kualitasnya jelek gitu kah? Nambah produk baru itu ada aturannya. Apakah sesuai dengan umbrella brandingnya? Jadi nggak asal nambah aja. Jadi apakah produk baru ini memperkuat brandnya? Jadi kalau kayak Bonels itu kan nggak mungkin tiba-tiba nambah produk baru yang aneh-aneh ya. Dia harus supporting the brand. Sehingga dengan munculnya produk baru, maka brand positioningnya akan semakin strong. Gitu sih cara mikirnya sih. Kok cara menentukan produk yang mau dijual? Lebih ke mana nih? Lebih ke makanan atau barang? Saya sih lebih suka ke barang ya daripada makanan ya. Kalau makanan, kalau di kepala saya adalah apa ya yang bisa jadi gede. Jadi mikirnya jadi franchise. Franchise makanan sih kalau saya sih. Kalau nggak barang. Kalau cuma makanan satu-satu sih saya nggak tertarik sih. Karena potensinya guys, selalu ngomong potensinya seberapa. Kok gimana caranya ngatasin e-course dibajak, LPM dibajak? Yes, itu udah kita laporin. Jadi udah kita laporin terus tuh kayak gitu. Nah, kok apa? Tapi kan gini, kalau Anda beli bajakan, Anda nggak dapat bonusnya, Anda nggak dapat supportnya, Anda nggak dapat Tribelio-nya for free sekian bulan kemarin. Anda nggak dapat itu semua kan? Nggak dapat support saya. Ya percuma, kalau cuma cari konten doang mah banyak ya. Tapi yang penting kan support dan ada hasil. Gitu. Kok kalau join ke Tribelio itu caranya gimana? Sebulan kena 170-an, 198. Dan kita diajarin tentang bisnis kan. Bukan, Tribelio itu bukan untuk join diajarin bisnis. Tribelio itu platform kayak Facebook group. Silakan download pakai gratis. Kalau mau broadcast dan sebagainya baru berbayar. Gitu. Kayak literally kayak Facebook group. Kok ada teknik cara optimasi budget marketing selain shooting method nggak? Saya udah nggak
megang iklan ya, kalau maksud Anda adalah iklan ya, saya udah pakai tim semua sih. Jadi saya nggak tahu. Udah ini bakar uang nggak sih buat akuisisi? Soalnya LP-nya aja bisa gratis, nggak pakai hosting lagi. Ya bakar uang lah. Bakar uang lah. Bakar miliaran guys. Tim traffic job desk-nya apa? Bawa traffic, ngiklan di Facebook, ngiklan di Google. Itu tim traffic. Makasih. Oke, malam kok usaha dengan jualan barang KW. Kalau menurut ini gimana? Bahaya, bisa ditangkap ilegal. Kalau disu masuk penjara. Nggak mau saya. Kok market research yang paling mudah sebelum wawancara konsumen secara langsung gimana? Posting di sosial media atau di Facebook group atau di Kaskus kayak gitu. Itu cara paling mudah. Langkah yang aku jalan pertama ini sedang menangkap data dari pecinta kopi, lalu aku buat komunitas di websiteku dengan data dari konsumen. Bingung di websiteku nanti harus konten seperti apa. I think bisnismu belum jelas sih kalau misalkan kayak gitu sih ya. Target marketnya siapa? Clear, siapa? Itu yang mesti clear dulu deh. Jawab itu dulu deh. Target marketmu siapa? Kenapa harus beli di kamu? Siapanya tuh ini. Karena nanti kalau misalkan ngomongin konten, itu balik lagi ke siapanya tadi. Kayak saya tadi nanya gitu loh. Kalau mau nyuruh saya follow back, kontenmu apa? Jadi kalau ditanya kontennya apa, saya sukanya apa gitu. Kalau saya akan follow kamu. Kalau kamu jago banget, kontenmu bagus banget di digital marketing, saya akan follow. Sesimpel itu jawaban saya. Kalau ditanya balik sih. So, untuk bikin konten apa? Mau mentarget siapa? Mau mentarget saya. Kasih konten-konten digital marketing. Saya akan follow kalau kayak gitu. Kok saya mau mulai usaha tapi bingung mau usaha apa? Gimana caranya kita bisa melihat peluang? Kalau saya nih bukan karena saya punya list building mastery, tapi di list building mastery diajarin cara melihat peluang. Kalau nggak punya passion dan sebagainya, Anda bisa ngelihat mulai dari keyword riset. Di dalam digital marketing kita bisa riset keyword apa yang lagi booming dan sebagainya. Bisa dari situ, siapa tahu ketemu. Jadi kalau misalkan memang mau mulai usaha tapi bingung usaha apa, berarti kan nggak punya stock option di kepala ya, nggak punya pilihan gitu. Saran saya ikutan listbuildingmastery.id deh. Nanti di situ chapter pertama kan Anda, let's say gini, Anda akan tahu, misalnya contoh-contoh gini deh, saya kasih literally contoh langsung ya. Ini contoh. Saya ngetik di sini cara beli properti. Kemudian saya klik di sini, saya klik filter. Kalau ini kan random banget ya. Yang di sini ada ngontrak atau beli rumah dulu. Oke. Yang di sini 6 cara beli properti tanpa modal. Di sini cara beli properti tanpa modal, workshop pertama. Beli 2 properti kos tanpa modal. Oke, let's say saya klik di sini, saya klik di view count. Jadi saya urutkan berdasarkan jumlah orang yang suka itu apa. Nah, di sini ada dari Pak Chandra ya. Bagaimana cara menabung untuk membeli rumah sebelum usia 30 tahun. Apparently yang nonton gila banget, 2,1. Berarti properti aja ini loh yang dicari orang, ternyata niche-nya ini. Bagaimana cara membeli rumah? Ini sama kan, cara beli rumah pertama sebelum umur 30 tahun. Ya, jadi ini juga hampir 1 juta view. Yang ini adalah cara beli rumah tanpa hutang. Ini 758 ribu view. Berarti kalau Anda mau masuk ke niche atau peluang usaha seputar properti, maka Anda bisa bikin lead magnet seputar ini. Nangkap ya di sini ya, mikirnya ya. Jadi saya akan, nggak tahu ini masih ada atau enggak. Let's say trybelio.page. Sebentar ya, /Denny Santoso. Ini saya punya contoh landing page. Contoh landing page Trybelio. Sebentar ya, masih ada atau enggak. Let's see. Ya, anyway, saya akan pakai ini. Jadi saya akan ngelihatnya caranya kayak begini. Nah, ini diajarin di List Building Mastery. Cara-cara kayak begini. Jadi nggak ada lagi kayak, saya bingung nyari ide bisnis, mau usaha, tapi usaha apa. Itu Anda pikirin, besok juga nggak ketemu kan jawabannya kan. Bener kan? Sintata Kirana, bener kan? Anda mau mikir usaha baru, mau lagi mikirin, lagi bingung, udah seminggu juga nggak ada jawabannya kan? Unless Anda take action untuk start belajar dulu. Bukan dengan start tiba-tiba bisnis apa ya, mau jalanin gitu. Percuma, nggak ketemu. Oke? Bagaimana Forex Code saya lagi forward testing strategi baru guys. Karena karena risk rewardnya cukup gede. Jadi lagi nyoba sih. Jadi lagi not good in term of performance. Tapi kalau ini berhasil, saya bisa nge-crack, harusnya sih lumayan. Jadi lagi doing something yang different. Bagaimana cara membangun branding usaha di mana posisi saya seorang maklar yang belum punya
modal. Mau brandingnya apa dulu nih? Bikin konten aja yang rutin. Brandingnya lama-lama jadi. Coach boleh tahu cerita hidupnya dari nol sampai saat ini agar kami bisa termotivasi. Anda baca buku saya ini deh. Nanti DM saya aja. Done is better than perfect. Ini buku saya dari nol. Ya, dari nol banget. Dari saya baby. Di sini saya ceritain dari saya baby nih. Nah, nih. Saya baby. Sampai saya... sampai mana ya dia? Sampai tahun berapa ya kemarin ya? Sampai 2015, 2016, 2015 gitu. Ya, jadi ini tebel banget sih. Tulisannya juga karena tulisannya agak rapat ya. So this is the story, this is my value. Gimana value family saya dan sebagainya. Ini di sini. So silakan aja. Punya ide bisnis saya nothing so good, but now I can do this. Belum ada dana. Solusinya kok jualan dong. Kalau saya bilang nggak ada dana waktu ngebangun Tribelio, ya nggak ada dana. Yang saya lakukan apa? Di tengah jalan saya tiba-tiba nulis buku. Oke, saya tiba-tiba nulis buku ini. Terus saya jual. Buku ini hasil jualannya buat nge-funding Tribelio. Kalau Anda ikutan list building mastery misalnya, duitnya nggak masuk ke saya, men. Duitnya itu masuk ke Tribelio. Literally buat ngembangin Tribelio, di mana Anda bisa pakai gratis lagi sekarang. Anda bisa pakai landing page, hostingnya segala gratis lagi. Jadi saya balikin semua. Nggak digaji lagi saya. Terus makan dari mana? Ya bisa lah, masih bisa lah. Tapi intinya adalah, kalau Anda punya ide bisnis dan memang you believe it so much, Anda akan ngelakuin kayak gitu. Tapi kalau enggak, ya berarti you're not strong enough sih. Kayak yang bikin Airbnb. Kalau Anda lihat, Anda dengar ceritanya dia ya, yang bikin Airbnb, Brian Chesky ya kalau nggak salah. Dia tuh sampai jualan serial loh. Kebayang ya? Ada hubungannya nggak? Ya mirip-mirip lah ya. Bikin Airbnb orang butuh serial buat breakfast kan. Makanya namanya kan sebenarnya Air Bed and Breakfast kan. Matras pompa sebenarnya Air Bed and Breakfast. Jadi cuman nyawain ruangan, dikasih air bed, dikasih breakfast, udah. Karena mau conference. That's it. Tapi akhirnya dihilangkan semua jadi Airbnb. Jadi Anda cari tahu deh ceritanya. Keren banget. So thank you Konen udah jadi orang Indo nanya tentang travel jadi gampang. Yes. Kamu ingin tahu cara bener-bener bangkit dari keterpurukan yang sangat-sangat terpuruk. Kalau buat saya, tonton video saya pernah bikin video tentang itu. Bagaimana cara bangkit dari keterpurukan atau kegagalan. Jawaban saya adalah, saya nggak pernah melabel diri saya terpuruk. Karena kalau saya melabel diri saya harus lepas dari label diri saya sendiri kan. Kayak udah ngelabel sendiri. Habis itu lepas sendiri kan. Parah ya. Ada cara riset selain niche, maksudnya gimana? Saya nggak ngerti kok. Saya bergerak, maksudnya udah lewat nih. Saya agak cepat aja kok. Company saya bergerak di bidang pertanian, omset 1,5 M per tahun. Visi tahun depan mau bikin company retail dengan konsep Indomaret, tapi cuma jual sayur-sayur di pasar dengan cara modern. Cocok ikut idea code. I think cocok supaya Anda bisa paham building bisnis itu kayak apa. Ikut yang incubator guys ya. Incubator. Kok email open rate bukannya di bawah 20% ya? Apakah ada channel lain yang open rate-nya lebih tinggi, terutama database-nya belum besar? Enggak. Sekarang saya nanya balik. Kalau open rate 20%, kalau Anda posting di Instagram, berapa persen tuh? Kayak 0,0 sekian persen loh. Berarti kan 20% itu sudah ratusan kali lebih baik daripada social media. Jadi jangan dilihat 20% dari 100%. Nggak ada namanya 100%. 20% is good enough. Anda lihat sekarang, ngiklan deh di Instagram, atau ngiklan deh di Instagram atau di Facebook gitu ya. Berapa banyak orang ngeklik video Anda di play gitu. Berapa banyak? 1% aja udah senang setengah mati. Tribelio, saya kasih lihat ya. Kemarin ini beberapa kali saya kasih tunjuk soalnya. Kemarin juga kayaknya saya live, saya kasih tunjuk nih. If you see this, you'll be amazed. Bahwa email tuh 20%. Lihat ya. Iklan saya yang ini, kalau Anda pernah lihat. 0,6 men. So, 0,6 itu masih generating ratusan juta. Kalau ini jadi 20%, I'm super happy. Kayak 20% tuh berapa kalinya? Ini dikali 10 aja cuman berapa berarti? 5, 6 ya. Dikali 10 ini. Berarti kalau 20% kan hampir berapa kali lipat ya? 40 kali lipat kan dari sini? 3 kali lipat ya, 30 kali lipat kan. Which is bagus banget lah. Iklan tuh kayak gitu loh. Rekomendasi bacaan buku dong. Nih, baca nih. List Building Black Book. Belajar FBH di mana? Di tempatnya Albert kan. Kalau Anda ikutan LBM kan dikasih tahu. Kalau boleh tahu, kalau Tribelio ada kolam yang dari Bali
Saya nggak hafal sih ya. Saya nggak hafal sih. Harusnya ada ya. List building bukunya baru aja datang nih. Mau tuntasin malam ini. Semoga chicken mindset hilang. Yes, abis itu ikutan ini ya. LBM ya. List building mastery. Kok di software atau di aplikasi apa yang cocok mendeskripsikan planning bisnis? Saya pakai Milanote. Itu planning bisnis sih pakai apapun ya. Pakai coret-coret juga nggak apa-apa sih. Instagram sering meniru fitur dari sosmed lainnya. Gimana kalau Instagram meniru fitur Tribelio? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tribelio punya shop, Instagram punya shop. Tapi kan DNA-nya beda ya. Kalau Anda belajar branding dari Pak Subiakto kan yang penting adalah what is the DNA? Apa DNA-nya? Hari ini Tokopedia adalah e-commerce. Ketika dia bikin komunitas di platformnya, juga nggak akan sebagus ketika Facebook bikin komunitas. So, pasti ada DNA-nya apa? Kok pay traffic saat pasang ads sebagai pemula, kapan kita harus mencoba dan kapan kita harus stop? Lah, lihat ini dong, kayak tadi. Ini iklan saya nih. Kayak begini kan, iklannya kayak begini kan. Nah, sebelahnya, ini kan iklannya banyak banget nih. Lagi running lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi running 6 ya. Yang di sini adalah lagi running 3 gitu. Jadi ya, kapan harus mencoba? Ya, setiap hari kita mencoba. Setiap hari saya mencoba. Setiap minggu kita ganti terus. Itu sih, every day, man. Kok bila bangun sosial media niche fat loss misalkan, apakah harus kalian bangun personal branding sebagai coach fat loss atau buat akun baru? Tergantung. Anda bisa nggak bikin personal branding sebagai coach fat loss? Kalau bisa ya udah, kalau nggak ya bikin akun baru. LBBB atau LBM untuk bisnis yang udah running tapi belum berkembang sesuai rencana, saya nggak bisa ngomong kayak begitu. LBBB atau LBM itu didesain untuk ngebantu Anda cari prospek online, cari calon customer, mengubah follower jadi customer. Itu LBBB atau LBM. Tapi kalau tidak, atau bisnisnya sudah running tapi belum berkembang karena problem yang lain, misalkan karena stoknya nggak benar, pemilihan produknya salah, itu bukan LBM atau LBBB. Jadi LBM dan LBBB adalah cari customer. That's it. Kalau Anda kesulitan cari customer, maka LBBB atau LBM itu sesuai. Jadi saya mau lebih presisi supaya nggak salah jawab ya. Jadi kalau salahnya karena rekrutmen timnya nggak bisa nih, timku jelek-jelek nih. LBM nggak ngajarin rekrutmen tim. Itu ikutan inkubator aja. Bang, minta sarannya dong, saya jualan baju tapi bingung iklan yang menarik, gimana sih? Balik lagi, marketmu siapa dan dia suka konten apa? Saya selalu jawabnya kayak begitu. Rekomendasi buku digital marketing untuk pemula. Yang tadi ya, oke? Yang tadi. Idea Cloud itu apa? Idea Cloud kita ada inkubator guys, ngajarin bisnis. Anda bisa buka ideacloud.id/inkubator. Kemudian Idea Cloud Incubator sama Venture belum ada pendaftarannya. Udah, Idea Cloud Incubator sudah ada pendaftarannya. Kemudian bisa nggak nerusin bisnis yang udah ada dengan digital marketing? Berarti mesti riset dulu dong tentang niche-nya. Ya bisnis, kalau bisnisnya sudah ada kan harusnya sudah ada niche-nya ya. Kalau belum ada niche-nya kan bisnisnya nggak ada. Kok kalau B2B bisa ngandalin email marketing nggak? Bisa lah. Terus baiknya pesen direct selling atau indirect. Gak ada masalah sih. Dua-dua bisa, gak ada masalah. B2B bisa. B2B itu yang membedakan adalah trafficnya dari mana. Email marketing nggak, tetap aja nggak ada masalah, sama aja. Bagaimana membangun konsep sebuah bisnis agar tercipta brand awareness? Brand awareness kan gini. Jangan berpikir brand awareness itu karena sering posting gitu, bukan kayak gitu. Brand awareness itu adalah Anda tahu dulu brandnya apa yang mau di-aware-kan gitulah istilahnya. Jadi brandnya itu apa? Anda mau memunculkan apa sebagai brandnya itu apa? Itu dulu. Habis itu brand awareness-nya kita bikin campaign-campaign. Oke, jadi brandnya dulu apa? Statement atau brand message dari bisnismu itu apa? Atau dari produkmu itu apa? Ya, brand message. Nah, nanti ketika brand message ini sudah ketemu, baru ini di-create campaign. Kayak kemarin ketika saya ngobrol dengan Coach Tommy, dia waktu pegang dia di mana sih kemarin? Aku lupa terus loh. Indosat atau XL ya? Hah? Coach Tommy. Apa? Indosat atau XL ya? Aku selalu lupa loh dia itu. Pokoknya salah satu lah ya. Dia selalu bilang bahwa brand message-nya adalah from zero to hero. Nah, from zero to hero, campaign-nya apa nih kalau from zero to hero? Untuk jualan pulsa, untuk jualan internet gitu. Campaign-nya macam-macam. Pembantu dengan asisten rumah tangga, pembantu dengan internet yang cepat bisa ketemu cowok. From zero to hero, misalkan. Or profesional
bisa nonton YouTube, bisa belajar dari YouTube pakai online class karena butuh speed yang cepat, dia jadi naik gaji misalkan. So, konsepnya adalah from zero to hero, tapi aplikasinya macam-macam, bisa cari pacar, bisa cari kerjaan, naik gaji dan sebagainya, from zero to hero. That's campaign. Jadi mesti ketemu dulu brand statementnya apa, baru dibuat ke campaign. Gitu. Kalau kata Pak B, Pioneer selalu dapat 60% market share, jadi beda DNA. Iya. Tapi saya nggak bisa bilang Pioneer selalu dapat 60%, itu salah kalau itu. I disagree. Why? Karena yang dapat 60% itu yang disebut, kalau saya nyebutnya adalah kategori king. Pertanyaan saya gini, hari ini Facebook is the biggest. Apakah Facebook Pioneer? Jawabannya adalah enggak. Sebelum itu ada Friendster. Sebelum itu lagi ada apa ya, saya lupa, nggak ingat, tapi ada lagi sebelum Friendster. Ya, jadi kategori king yang dapat 60%. Apakah Google search engine pertama? Enggak jawabannya. Dulu saya sebelum pakai Google kan pakai apa tuh? altavista.com gitu-gitu kan. So macam-macam. Dan dia Pioneer, enggak 60%. So I disagree dengan itu. Perbedaan inkubator Tribelio dan inkubator IdeaCloud apa? Kenapa dibuat dua? Enggak. IdeaCloud inkubator itu ngajarin bisnis. Inkubatornya Tribelio itu cuman inkubatornya Tribelio itu buat internal doang sih. Peserta LBM yang berhasil, kita ada grup khusus untuk ngebantuin supaya lebih cepat aja. Itu. Tapi kalau yang buat public itu adalah inkubatornya IdeaCloud. Skill traffic, skill design, skill developer web. Apakah ini skill yang paling penting di startup? Enggak. Tergantung Anda posisinya apa. Sebagai seorang CEO, saya nggak peduli skill design, skill developer web, skill traffic. I don't care. Sebagai CEO dari Tribelio, saya nggak punya skill semuanya itu. Ya, saya punya lah skill traffic karena saya digital marketing. Skill design saya nggak punya, skill developer web saya nggak punya. Oke. Tergantung posisinya. Kalau sebagai founder, posisinya adalah, berarti skillnya adalah menjual visi. Berbayar ya IdeaCloud? Yes jawabannya. Yes. Wah, kalau dibuat murah, kalau dibuat gratisan, mah semua pada join kali. Habis mendang lomba Tribelio. Wah, ini Alex dapat beda bisnis dan premium Tribelio, ini lagi bikin landing page Tribelio buat lomba biar dapat hadiah lagi kalau menang. Langsung di coaching sama Ko Denny lagi. Sip, tadi dapat banyak ya siang tadi ya. Hopefully menjawab banyak hal sih, ada step-stepnya semua. Hopefully kamu bisa execute. Yang penting di-execute sih. Jadi di-execute, habis itu langsung ngobrol lagi. Habis itu di-execute lagi, ngobrol lagi gitu. Dengan begitu akan berprogres. Karena kalau enggak ya akan stuck sih. Kayak Denny ngomongnya cuma gitu. Just do it, man. Oh, mungkin maksud Pak B yang top of mind kayaknya. Yes, jadi namanya kategori king, bukan yang pioneer. Ya, maybe kamu salah dengar something gitu kan. Oke, so guys, buat Anda yang mau belajar cari customer tadi, langsung aja ini sebelum saya akhiri ya, langsung aja join di listbuildingmastery.id untuk belajar cari customer lewat social media. Hopefully kayak tadi ada Alex di sini dari ini Excel Fitness. Ya, Alex Fitness kok Excel. Ya dari Alex Wellness gitu ya. Semoga bisa kayak dia gitu. Jadi benar-benar step-stepnya udah tahu banget. Tadi udah saya kasih ide kayak begitu, lead magnetnya udah tahu banget sih. Kira-kira runningnya kayak gitu. Alex banyak banget, langsung bikin skema sama planning, pasti banyak perubahan kok. Siap fokus in idea, siap conference, sip. Nah kan kalau memang open your mindset gitu, Anda akan dapat banyak banget. Oke, so sekali lagi tadi page night akan saya ganti dengan landing page audit. The reason why saya pengen kayak Alex tadi, bener-bener langsung praktek ini langsung dapat hasil nih, langsung dapat calon prospek nih, dapat sekian nih. Kalau ada tadi insurance, MLM, kok aku dapat nih, dan aku dapat nih langsung hari ini 5 orang join di listku kayak gitu. Saya pengen langsung bener-bener Anda dapat prospek kayak begitu sih. Jadi nggak lagi cuma teori pitching, habis itu Anda nggak pernah pakai pitchingnya, ya kan? Saya bener-bener langsung, yuk take action gitu sih. Alright, so see you inside listbuildingmastery.id. Thank you so much. Selamat malam, semoga sehat selalu, and bye-bye guys.